Di bulan Februari dunia berkata bahwa Februari adalah bulan penuh cinta. Tetapi cinta dan sayang Tuhan tidak dilihat dari bulannya. Tetapi setiap hari cinta dan sayang Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini saudaraku temanya yaitu tentang kasih ya saudara. Yaitu tentang begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita buka dalam Hosea pasal yang ke-11. Tentunya saudara bisa baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan saya akan bacakan ayat yang ke-8. Hosea pasal yang ke-11 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, hai Israel, tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Suatu kalimat yang luar biasa ya. Dikatakan tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Mungkinkah engkau kumusnahkan seperti Admah atau kuperlakukan seperti Zeboim? Tak tega hatiku melakukan hal itu. Karena cintaku terlalu besar bagimu. Amin. Haleluya. Terlalu besar kasih sayangku kepadamu. Saudaraku, dalam kitab Hosea ini berbicara bagaimana Allah mengasihi Israel. Ya, Hosea mengajak kita, memberikan pengertian buat kita untuk kita merasakan begitu besar kasih Tuhan bagi manusia. Ya, tadi ayat yang kita baca sungguh jelas, tak mungkin aku tinggalkan, tak mungkin aku biarkan, tak mungkin aku musnahkan karena cintaku terlalu besar bagimu. Ya, kasih Allah yang besar ini saudaraku, kalau saudara baca nanti kita akan masuk di situ, dijelaskan bagaimana Allah menyatakan kasihnya dengan tindakan aktifnya, dengan tindakan nyata, bukan cinta dari bibir saja, bukan hanya teori, bukan hanya perkataan, tetapi dia buktikan dengan apa? Di situ dikatakan dia mengajar Israel berjalan. Dia mengajar Israel berjalan. Dia mengangkat Israel ketika jatuh. Dia menyembuhkan. Bahkan Tuhan membungkukkan diri. Ya saudaraku. Artinya dia turun langsung untuk memberi makan Israel. Dan inilah yang dilakukan Tuhan, bukti kasihnya sebenarnya dalam kehidupan kita. Ya, di pendahuluannya sudah masuk. Ya, dia buktikan, dia bimbing kita, dia bawa kita. Nah, tujuan dari firman Tuhan pagi hari ini biarlah jemaat Tuhan mau menghargai apa yang sudah Tuhan perbuat. Kalau kita sudah hidup di dalam kekudusan, bagaimana kita menghargai kasih Tuhan? Kita tidak kembali di dalam lumpur dosa. Bagaimana jemaat Tuhan menggunakan kesempatan. Kalau kita sudah tahu kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, jemaat tidak menyia-nyiakan kesempatan. Untuk apa? Untuk jemaat menghargai kasih Tuhan itu. Ya, ini tujuannya. Ketika kita mengerti kasih Tuhan, maka kita tidak melalaikan setiap teguran, bahkan pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan sesekali karena kita anak yang dikasihi, Tuhan hajar kita, saudaraku. Karena itulah bukti kasihnya. Jadi kalau kita melihat kasih Tuhan yang besar itu, ya, dikatakan dia mengajar berjalan, dia membungkukkan dirinya memberi makan, dia mengangkat ketika kita jatuh, dia menyembuhkan kita. Perhatikan tujuan firman Tuhan pagi hari ini. Hargai setiap kasih Tuhan, amin. Jangan lagi kembali ke masa lalu, jangan lagi kembali ke dunia yang gelap. Karena kasih Tuhan itu dikatakan, aku terlalu mencintaimu. Wow, luar biasa saudaraku. Kalau kita lihat diri kita ya, kita bisa berdiri di mimbar, kita bisa melayani, kita bisa menghampiri Allah tanpa lagi ada pembatas. Kita bisa menyebut dia Bapa,
kita bisa dekat kepada Dia sebagaimana Bapa dengan anak. Seharusnya itu yang kita syukuri dan kita tidak lagi menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, dalam kasih Tuhan, kita akan masuk bagaimana kasih Allah itu bagi kehidupan kita. Kasih Allah yang tak berubah. Ini yang akan kita bahas yang pertama. Kasih Allah yang tak berubah. Ayat 1 sampai yang kedua. Besarnya kasih Allah terlihat dari kasih-Nya yang tak berubah. Ayat 1 dan 2, ketika Israel masih muda. Perhatikan ini. Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu di hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Bapak ibu saudaraku, dalam kasih Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang dilakukan oleh Allah? Yang dilakukan oleh Allah di dalam ayat ini, Dia mengasihi. Dia memanggil. Ini yang dilakukan Allah. Dia mengasihi, Dia memanggil. Ketika Israel masih muda, dalam terjemahan lain dikatakan masih kecil. Ya mungkin berbicara bukan soal fisik seorang ibu ketika membawa anaknya belajar berjalan. Tetapi masih kecil di sini, bagaimana suatu keadaan Israel ketika dibawa keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengasihi Israel dengan segala keadaan Israel. Dia bawa Israel, Dia panggil Israel saudaraku. Melalui para nabi, melalui firman yang Dia sampaikan. Dia tuntun Israel. Ini yang dikasih oleh Allah. Slide selanjutnya. Ayat ini udah dibaca tadi. Nah ini, mengasihi sejak masih kecil dan memanggil dari Mesir. Jadi Tuhan tidak lagi mengingat bagaimana latar belakang Israel. Dari mana dia diambil. Dia mengasihi dan memanggilnya, saudaraku. Ini yang Allah dapat lakukan. Tetapi saudaraku, apa yang Allah dapatkan? Apa yang Allah temukan, apa yang Allah lihat di tengah bangsa Israel, justru mereka semakin menjauh dan pergi. Justru mereka mempersembahkan korban kepada Baal. Mereka menyakitkan hati Allah. Mereka jauh dari Tuhan. Dipanggil Israel, dibawa Israel mengecap kebaikan. Tetapi apa yang dilakukan Israel? Mereka menyembah kepada berhala. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, terkadang ini yang dilakukan oleh banyak orang-orang percaya. Sudah banyak yang sudah Tuhan beri. Apa yang kita lakukan? Kita melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan kita bukan justru semakin dekat sama Tuhan, tetapi semakin jauh. Tuhan rindu kita dekat, tetapi kita malah pergi jauh. Ini yang didapatkan Allah di hadapan Israel. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada Allah lain. Lalu kemah bulan lalu dikatakan mengasihi secara total. Menjadikan Tuhan yang pertama dan yang utama. Bukan semakin menjauh. Bukan semakin pergi. Bukan semakin menyakiti hati Allah. Tetapi seharusnya kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Ya, Dia melakukan hal yang luar biasa. Ayat 3 sampai ayat 4, perhatikan di sini. Menunjukkan kasih-Nya seperti seorang bapa, seorang ayah. Ayat 3, dikatakan padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan. Dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi apa yang Allah temukan? Mereka tidak mau insya Allah.
sakit hati orang tua. Ya saudara, kalau anak yang sudah begitu dirawat ya dan sebagainya, tetapi melupakan orang tuanya. Dan ini yang dilakukan oleh Israel dan Efraim. Aku yang mengajar Efraim berjalan. Aku mengangkat dengan apa? Dengan tanganku. Mereka tidak mau insaf. Lanjut, bahwa apa tadi? Bahwa aku menyembuhkan mereka. Menyembuhkan mereka. Menyelamatkan mereka. Luar biasa yang Tuhan kita lakukan. Dia seorang ayah, seorang bapa yang memegang, dia mengekspresikan pemeliharaannya. Ya, seperti seorang ayah kepada anaknya. Tetapi apa yang Allah terima? Mereka tidak mau insyaf, mereka tidak mau bertobat. Padahal Allah tidak menggunakan pemaksaan. Kalau orang, saudaraku, kalah berperang, ya, orang-orang yang kalah itu, saudaraku, akan diikat, ya, akan dipaksa, akan dihukum. Tetapi beda dengan Allah. Ketika Allah menyatakan kasih-Nya, Dia mengampuni, Dia menyembuhkan, Dia menyelamatkan. Apa yang Allah lakukan? Dia justru mengikat Israel dengan apa? Dengan tali kasih-Nya. Ayat selanjutnya. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Bukankah luar biasa yang Allah lakukan? Dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Jadi Tuhan ketika menyelamatkan kita, kita masih diberi hak bebas, saudara. Tetapi kita bisa menaruh hak bebas kita. Untuk apa? Kita ikuti kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, dalam kasih Tuhan, ya, inilah kasih Allah yang kekal itu. Ya, kasih Allah yang tidak berubah itu. Mari hargai kasih Allah. Dikatakan kasih yang tidak berubah. Ya, kalau Dia sudah mencintai kita, maka saudaraku, cintanya tidak pernah berubah. Di dalam Yeremia, saya tidak tulis di slide LED. Yeremia 31 ayat 3 dikatakan seperti ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudaraku, inilah Tuhan, Dia nyatakan kasih yang kekal. Manusia bisa berubah, kasih sayang manusia bisa berubah. Tetapi kasih Allah kita tidak berubah. Amin. Amin. Itulah besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kasih Allah yang besar, Dia nyatakan bahwa Dia menegur, Dia menghajar. Inilah kasih Allah. Ayat 5 dikatakan seperti ini sampai dengan ayat yang ke-7. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Selanjutnya, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Ayat 7. Sampai 6 ya. Inilah kasih Allah. Dia menghajar, Dia menegur. Dikatakan apa? Dia membawa Israel kembali ke Mesir. Kembali dibawa ke Asyur. Penghukuman Tuhan, saudaraku, karena Israel terlalu tegar tengkuk. Dia tidak menghargai kasih Allah. Dan Tuhan mendisiplinkan mereka supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah. Perhatikan kasih Allah. Kasih Allah tidak selalu Dia nyatakan dengan berkat, 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 dan berkat. Tetapi kasih Allah Dia nyatakan dengan teguran dan dengan hajaran.
Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pahami kasih Allah yang besar itu. Ya, kasih Allah yang besar itu ketika dia menyatakan kasihnya, bukan hanya kasihnya yang tidak berubah, tetapi dia mengajarkan kita untuk kita boleh didisiplinkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Miliki cara pandang yang benar ketika Allah memberikan teguran. Ketika Allah menghajar kita, itu untuk apa? Untuk kebaikan kita. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan sedang tidak menghancurkan kita. Tetapi Tuhan sedang memperbaiki sikap kita. Tuhan sedang membawa kita kepada jalannya yang benar. Pahami kasih Allah. Dikatakan Asyur. Asyur yang akan menjajah, ya, menawan Israel. Saudaraku dalam kasih Tuhan, karena dia mengasihi saudara. Terkadang teguran Tuhan memang sangat keras, saudaraku, dalam kehidupan kita. Ada kalanya ya sulit kita terima hal-hal yang terjadi yang tidak mengenakkan secara jasmani kita. Yang membuat orang bisa kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi pahami ini, kasih Tuhan, Tuhan juga nyatakan melalui teguran, melalui hajaran. Di dalam firman Tuhan di Ibrani pasal 12 ayat 6 dikatakan karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai apa? Sebagai anak. Saudara anak Allah, amin. Kalau saudara anak, terima setiap teguran. Haleluya. Terima setiap hajaran. Terkadang menyakitkan, tetapi dia mampu menyembuhkan. Amin. Terkadang menyakitkan, tetapi dia mau membawa kita menjadi lebih dewasa lagi dan mengerti kehendak Tuhan. Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saya percaya, saudaraku, kalau ada seorang anak ya dipukuli ayahnya, ya saudaraku, otomatis saudaraku ayahnya pasti melihat ada sesuatu yang tidak berkenan. Dan Allah dan ayahnya memberikan hajaran, memberikan peringatan. Untuk apa? Untuk kebaikan anak itu. Saudaraku, dunia ini keras, saudaraku. Kalau seorang ayah mendidik anak, ya, tidak mau ditegur ketika salah, tidak mau diingati ketika salah, maka anak tersebut akan hancur di dalam dunia ini. Tetapi ini yang dilakukan Allah. Allah tidak mau, saudaraku, kita jauh. Allah tidak mau kita binasa. Tetapi terimalah apapun yang kita alami hari-hari ini. Jangan-jangan Tuhan sedang memproses kita, membentuk kita. Dan jangan-jangan Allah ingin memperbaiki kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Saudara, anak Allah. Itu sebabnya pahami kasih Allah yang besar itu. Ketika dia memberi teguran, dia memberi hajaran. Terkadang teguran Tuhan lembut, saudaraku. Dengan firman yang disampaikan. Dengan renungan yang disampaikan. Kadang teguran Tuhan itu manis, saudaraku. Dengan setiap kondisi keadaan yang terjadi. Kadang juga teguran Tuhan itu keras, saudaraku. Seakan-akan itu seperti badai yang menerpa dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, karena dia mengasihi kita. Wahyu 3 ayat 19.
Demikian firman Tuhan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu apa? Relakan hatimu dan bertobatlah. Milikilah kerelaan. Milikilah kerelaan. Karena apa? Barang siapa yang ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Relakan hatimu. Berhenti untuk mengeraskan hati. Belajar peka, teguran Tuhan itu membawa dampak yang baik buat saya dan saudara. Ya, teguran hajaran Tuhan, dia ingin menunjukkan kasih-Nya. Teguran dan hajaran Tuhan, dia ingin memperbaiki setiap tingkah laku kita. Kalau hari-hari ini kita alami hal-hal yang luar biasa menurut pemandangan saudara. Saya mau katakan kasih Tuhan tidak pernah berubah dan kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saudara. Relakan hatimu. Amin. Dan yang terakhir saudaraku, kasih Allah yang besar itu, dia mau menghampiri manusia. Dia mau datang dekat kepada manusia. Perhatikan ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihku bangkit serentak. Kata-kata yang begitu indah yang disampaikan dari Allah kepada Efraim, kepada Israel. Dikatakan hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihku bangkit serentak. Tuhan tidak ingin Israel dan Efraim dihanguskan seperti ada kota di situ namanya Atma, saudaraku. Kita buka dalam Ulangan 29 ayat 23. Maksudnya apa ini? Atma dan Zeboim. Ulangan 29 ayat 23. Seluruh tanahnya telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi dan tidak menumbuhkan apa-apa yang ada. Saya ulang saudaraku ya, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Jadi Atma, saudaraku, dan Zeboim ini adalah dua kota yang sama-sama dihancurkan oleh Allah ketika Allah menghanguskan, membinasakan Sodom dan Gomora. Tetapi kasih Allah luar biasa bagi Israel. Dikatakan ayat yang kita baca, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak menyerahkan engkau, dan tidak akan kulakukan seperti aku lakukan kepada Atma maupun kepada Zeboim. Inilah kasih Allah, saudaraku. Dia mau menghampiri manusia. Tuhan tidak ingin Israel di bumi hanguskan, ya. Dikatakan Allah menyatakan pemulihan bagi Israel dan Efraim. Inilah sebagai bukti Allah begitu mengasihi mereka. Ya, ayat 8 sampai ayat 11 di situ dijelaskan bagaimana pemulihan Israel dan Efraim yang Tuhan kerjakan. Perhatikan ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Wow, luar biasa. Tidak melaksanakan, tidak membinasakan. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang menghanguskan. Jadi inilah kasih Allah. Dikatakan dia datang tetapi bukan menghanguskan. Dia datang bukan menghancurkan. Dia datang untuk menyelamatkan, saudaraku. Ini mengandung nubuat, saudaraku. Bagaimana Allah yang menghampiri manusia. Allah yang datang menjadi manusia. Dia yang kudus, saudaraku. Manusia tidak mungkin dapat menghampiri Allah.
Matahari dikatakan gambaran, saudaraku. Ketika manusia lebih dekat kepada matahari, maka manusia itu akan mati, hangus dan terbakar. Ketika kita berusaha menghampiri kekudusan Allah, maka seharusnya kita binasa. Karena apa? Karena kita berdosa. Karena kita adalah manusia yang penuh dengan kejahatan. Tetapi bagaimana Allah dapat menyatakan kasih-Nya, saudaraku? Dikatakan aku Allah yang kudus ada di tengah-tengah kamu. Aku datang bukan untuk menghanguskan. Artinya ketika Yesus datang menjadi manusia, apa yang Dia sentuh kepada manusia? Sentuhannya menyembuhkan. Sentuhannya bukan lagi menghanguskan, tetapi sentuhannya menguduskan. Sentuhannya bukan lagi membinasakan, bukan lagi murka, tetapi sentuhannya menyelamatkan saya dan saudara. Itulah kasih Allah. Dia datang menjadi manusia, menyatakan kasih-Nya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kudus datang jadi manusia. Yang kudus datang ada di tengah-tengah manusia. Yang tadinya kita tidak bisa menghampiri Dia, tetapi Dia membuka dirinya untuk kita datang menghampiri Dia. Amin. Saudara, disitulah kasih Allah yang luar biasa. Dikatakan tidak menghanguskan, tidak jadi murka, tetapi Dia datang menguduskan, menyembuhkan, menyucikan. Itulah kasih yang kita rayakan pada saat pagi hari ini. Ketika saudara menikmati tubuh dan darah Kristus, ingatlah betapa besar kasih-Nya buat saya dan saudara. Kasih yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau saudara merasa di hadapan Tuhan, aku gagal, aku kotor, aku jauh, aku jahat. Tetapi hari ini firman Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar buat saudara. Datang dengan satu kerinduan, aku mau dipulihkan oleh Tuhan. Ketika saudara menikmati tubuh dan darah Kristus, pandanglah kasih-Nya yang besar. Disalib, saudaraku. Ya, ada kasih yang besar, yaitu kasih yang mengampuni saya dan saudara. Di salib ada kemenangan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Di salib, saudaraku, di situ ada letak pengorbanannya buat saya dan saudara. Itu sebabnya persiapkan diri saudara, hargai setiap kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, memahami kasih Allah yang besar bagi Israel seharusnya menyadarkan diri kita bahwa kasih Allah yang besar seharusnya membawa perubahan dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, Hosea, dia nikahi, saudaraku, perempuan sundal, dinikahi, diambil, dibawa ke rumahnya. Tetapi perempuan ini dia bersundal kembali. Terkadang itu yang dilakukan manusia. Sudah Tuhan ambil engkau, sudah Tuhan ambil engkau dari lumpur dosa menjadi miliknya. Tetapi manusia kadang kembali kepada dosanya. Hosea kembali lagi mencari istrinya, dia ambil lagi, dia lagi berbuat dosa. Kasih Allah tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah untuk menarik saudara di dalam kasih-Nya. Merubah sikap dan perilaku kita ketika kita menyadari kasih Allah yang besar. Merubah cara pikir kita saat kita ditegur dan dihajar. Karena kita mengerti karena Allah mengasihi kita. Karena Allah ingin membawa kita intim kepada kasih-Nya. Ada satu ilustrasi, saudaraku. Dalam sebuah kota ada sepasang suami istri dan ada anaknya, saudaraku.
Suatu hari suaminya pergi keluar kota karena tidak setia. Dia melakukan hal yang luar biasa. Ya, semua dosa dia lakukan, semua kejahatan dia lakukan di salah satu kota. Dan istrinya mengerti perbuatan suaminya. Istrinya tahu apa yang dilakukan suaminya. Suatu hari didengar oleh istrinya bahwa suaminya ditangkap, saudara, dan dipenjarakan selama 3 tahun. Di dalam penjara itu dia tulis surat kepada istrinya, tidak pernah dibalas. Proses 3 tahun di penjara, ada rasa rindu suaminya ini kepada istrinya, kepada keluarganya, untuk suaminya kembali. Tetapi menjelang masa tahanan itu selesai, dia tuliskan dari dalam hatinya kepada istrinya begini. Aku mau merubah sikapku. Aku mengasihi engkau. Aku minta maaf, minta ampun buat kesalahan yang aku lakukan kepadamu. Jika engkau mau menerimaku, jika engkau masih mengasihiku, tolong ketika aku pulang di esok hari, ikatkan sebuah pita merah di salah satu pohon besar di tengah kota. Jika engkau mau menerimaku. Dia tulis surat itu, sampailah di istrinya. Tetapi istrinya tidak balas. Waktu tahanan udah selesai, dia keluar. Dia naik bus karena di salah satu kota. Ya, dia naik bus, dia ceritakan kepada orang-orang yang ada di bus itu. Bahwa dia meminta istrinya untuk mengikat satu pita merah di salah satu pohon besar di tengah kota. Wah, semua di bus itu berdebar. Istrinya mau terima lagi apa tidak? Istrinya mau mengampuni atau tidak? Saudara tahu ketika mereka berdebar, masuklah bus itu di kota di mana istrinya tinggal, keluarganya tinggal. Ketika dia masuk di kota itu, di dalam bus itu mereka melihat semua yang ada di pohon itu. Tidak ada satu pita. Tetapi ada banyak pita merah yang diikatkan di pohon-pohon di tengah kota. Artinya apa? Sekalipun istrinya tidak mengkonfirmasi surat itu, bukan hanya satu pita membuktikan bahwa dia mengampuni, tetapi banyak pita yang dia ikat membuktikan dia mengampuni dan menerima suaminya. Itulah kasih dari ilustrasi ini. Kasih yang besar sudah kita pahami dalam firman Tuhan. Dikatakan kasih itu tidak pernah berubah. Kita yang sering berubah. Tapi hari ini saudaraku, datanglah seperti seorang suami tadi. Sudah jauh, sudah pergi, sudah berdosa. Tuhan mau menerima kita, amin. Tuhan mau membuka dirinya. Bahkan dia berikan darahnya yang mahal itu untuk menebus setiap dosa kita.